beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. So basically I informed them of all your commitments to help us control these very dangerous diseases that are endemic in our country, and the success of the polio vaccine. And we look forward to a breakthrough in the malaria and TBC, which I think will not be too far in the future. Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Dema Fam di sini. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya guys ya. Jadi di konten video Dema Fam kali ini gue ingin reaction video-video berita yang lagi hits, yang lagi viral, yang lagi heboh di jagat media sosial ya guys ya. Jadi ini tentang pro dan kontra uji coba vaksin TBC Bill Gates di Indonesia guys. Jadi uji coba vaksin TBC tersebut akan dilaksanakan uji coba perdana di negara kita, yaitu negara Indonesia guys. Yaudah teman-teman, langsung aja kita reaction video-video yang lagi hits, yang lagi viral tentang berita ini ya guys ya, terutama di TikTok guys. Ini dia videonya. Sebelum lanjut silakan subscribe. Ini dia videonya guys. Pak Prabowo yang saya hormati, kami ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk negara ini. Presiden Trump telah sadar dan berani keluar dari WHO dengan alasan karena beliau merasa tertipu, dan beliau menyatakan atau menolak Pandemic Agreement dan IHR Amendment karena dua-duanya ini akan mengancam kedaulatan nasionalnya. Presiden Putin juga menolak Pandemic Agreement dan Amendement IHR, dan ini sudah terjadi pada awal-awalnya, jadi sudah dari dulu. Maka Pak Prabowo, demi keselamatan dan kedaulatan negara kita, kami mohon, 1. Keluar dari Pandemic Agreement. 2. Keluar dari IHR Amendment. 3. Cabut mandatory vaksin di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Terima kasih. Bisa jadi anak cucu kita tuh jadi orang yang bego karena diracunin tanpa kita tahu. Atau mungkin generasi mendatang tuh tidak akan terlahir karena kita dibuat mandul. Akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual. Karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan, tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Pergantian Raja Jawa ini, yang diganti bukan raja. Yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global. Antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya? Karena ini titipan global. Artinya bahwa ada kepentingan yang besar. Kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Melinda and Bill Gates Foundation ini, ya, beserta WHO-nya, ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan,
termasuk adalah kita tanpa disadari, nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Siapa yang kuat data, siapa yang punya kemampuan untuk merekayasa, itulah yang menang. Jadi peperangan jangan diibaratkan dengan senjata, dengan peluru, tidak. Sekarang itu dengan teknologi bisa diciptakan pandemi jilid 2. Pandemi yang kemarin benar-benar seluruh dunia terkena. Tapi kata pakar security, biosecurity dunia mengatakan bahwa pandemi yang kedua itu karena genomik. Genomik tadi, gen. Dia bisa milih yang sakit. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara lokasi uji coba vaksin TBC yang tengah dikembangkan oleh pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates. Peringatan ini disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Gates di Istana Merdeka pada Rabu 7 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyoroti tingginya angka kematian akibat TBC di Indonesia yang menurut data mencapai hampir 100.000 jiwa setiap tahunnya. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menekankan angka kematian tersebut dan menyambut baik dukungan Gates dalam memperkuat sektor kesehatan nasional. Selain vaksin TBC, Gates juga diketahui tengah mengembangkan vaksin untuk penyakit malaria yang hingga kini masih menjadi endemik di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejak 2009, Bill Gates telah menyalurkan hibah senilai 2,6 triliun rupiah ke Indonesia. Bagian besar dana akan difokuskan untuk menguatkan sektor kesehatan, sementara sisanya akan dialokasikan untuk sektor pertanian, teknologi, serta bantuan lintas bidang lainnya. Nah, siap-siap kamu akan divaksin sebentar lagi. Kenapa Bapak Prabowo Presiden kita menerima tawaran Bill Gates untuk menjadi tempat uji coba vaksin TBC dan malaria? Karena Indonesia benar-benar membutuhkan vaksin tersebut. Angka kematian yang diakibatkan karena TBC mencapai 100.000 jiwa per tahunnya. Gawat kan? Pertanyaannya kenapa harus Indonesia? Katanya Indonesia negara kaya, kok bisa penduduknya dijadikan bahan percobaan? Harusnya kalau benar-benar negara ini negara kaya, kita nerima vaksin yang sudah benar-benar teruji. Benar gak? Jujur saja saya sebagai pendukung setia Bapak Prabowo dari dulu sampai sekarang dan akan terus mendukung selama rakyat Indonesia tidak dijadikan bahan percobaan vaksin TBC dan malaria. Kalau saya jadi presiden, jangankan 159 juta USD, 160 juta USD pun akan saya tolak kalau harus mengorbankan nyawa penduduk Indonesia. Kalau kamu jadi presiden, kamu akan gimana? Ayo ngaku, sok ngaku di kolom komentar. Bill Gates akan uji coba vaksin TBC buatannya di Indonesia. Mantap. Kelinci percobaan dong. Iya. Menurut lo nih kalau di Indonesia yang bagus jadi kelinci percobaannya siapa? Gibran. Kalau kata Gibran cocok, coba kita uji coba dulu. Maksudnya kalau dia berhasil kemungkinan kan bagus gitu. Kalau menurut lo? Tapi vaksin uji coba itu ada batas usianya nggak, minimal 40? Enggak, udah minimal semuanya kali. Menurut gue ya. Budi Ari. Iya. Bahlil. Bahlil boleh tuh. Bahlil bagus tuh. Dia diuji coba dulu ya kan. Kan kita juga punya wakil gue di DPR. Anggota DPR diuji coba dulu tuh, dikasih vaksin TBC kira-kira sehat nggak gitu kan. Mereka kalaupun ada efek samping kan ada anggaran nih untuk berobat lagi. Kalau manusia kan, kalau rakyat biasa kan nggak ada anggarannya ya. Ya kalau bisa sih Pak Prabowo dulu coba sebagai kepala negara. Usia bos. Oh iya. Indonesia akan jadi tempat uji coba vaksin TBC yang dibuat Bill Gates. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 7 Mei 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pendiri Microsoft sekaligus filantropis Bill Gates sedang mengembangkan vaksin TBC. Dia menyebut, Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin TBC tersebut. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Bill Gates, terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia
Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba, ujar Prabowo. 2 miliar dosis vaksin tiap tahun. Dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang. Jadi hal-hal semacam ini belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA, dan teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa, terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Kata Menkes, tiap tahunnya ada 1 juta orang idap TBC, 125.000 diantaranya meninggal dunia. Itu data Kemenkes. Indonesia pun tercatat jadi negara kedua di dunia dengan kasus TBC tertinggi. Menkes bilang ini alasan Indonesia bakal jadi salah satu tempat uji coba calon vaksin TBC M72 buatan Bill Gates. Dia juga ungkit pentingnya uji coba vaksin, belajar dari kasus vaksin malaria. Dulu Indonesia tak masuk dalam tempat uji coba calon vaksin malaria. Akibatnya vaksin tidak cocok buat genetik warga di tanah air. Menkes bilang akan ada 3 tahap uji klinis vaksin TBC. Sudah ada sekitar 2.095 partisipan yang direkrut. Lokasi uji klinik mulai dari RSUP Persahabatan, RSUI sampai FK Unpad. Rencananya warga Indonesia bisa dapat vaksin itu gratis mulai 2028. Ya udah masalah hidup. Oh, Bill Gates, pendiri Microsoft. Bapak kemarin ke Indonesia ya? Berarti udah 3 kali ke sini ya. 2 kali lagi ke sini Bapak bakal dapat mobil SMK. Ada mobil apa sembarangan, invisible. Emang nggak kelihatan. Sama kayak janji-janjinya Pak. Enggak, maksudnya janji suci Pak. Di Trans TV ada waktu itu. Rapi amat sama Nagita. Iya. Oh ya, ada agenda apa Bapak ke sini Pak? Mau uji coba vaksin TBC. Enggak, betul di Indonesia ada Danau Toba. Bukan berarti Bapak bisa toba-toba. Coba-coba Pak, maksudnya Pak. Coba-coba. Maaf Pak, maaf ya. Oh, itu Bapak ke ini Pak ya, ke SD Negeri Pulau Gadung. Nah, di depannya tuh ada yang jualan cilung. Bapak beli nggak? Ya, sayang banget. Burger sepeda. Agar lukis. Maaf, ya. Oh iya, Bapak di Indonesia tidurnya di mana Pak? Kalau boleh tahu? Ya kurang itu mah. Nih saya kasih tahu tempat tidur paling nyaman. Gedung DPR. Rakyat Indonesia jadi bahan uji coba vaksin TBC milik Bill Gates. Guys, kedatangan pendiri Microsoft sekaligus filantropi yaitu Bill Gates ternyata bawa banyak pesan penting loh. Salah satunya menurut penjelasan Prabowo, Indonesia jadi salah satu target tempat untuk uji coba vaksin TBC. Soalnya di Indonesia ini korban meninggal akibat penyakit TBC hampir tiap tahun 100.000 jiwa loh. Dari sini, Prabowo berharap bisa memperbaiki kesehatan rakyat Indonesia dengan menjadi tempat uji coba vaksin TBC. Apalagi bagi Prabowo, Bill Gates ini punya komitmen tinggi untuk membantu Indonesia di bidang kesehatan. Kalau kalian setuju apa nggak nih guys, Indonesia jadi tempat uji coba vaksin TBC? Mau maju karena ada hal yang mungkin banyak masyarakat tidak pahami, bahwa akan terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita rasakan di 3 tahun belakangan yang lalu. Yaitu akan adanya namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian pandemi yang dikoordinir oleh WHO yang mungkin dalam akhir bulan Mei ini akan ditandatangani, akan di-voting. Dan saya sangat berharap bahwa pemerintah kita menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Dan saya sangat yakin bahwa presiden kita atau mungkin nanti Pak Prabowo itu tetap menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keselamatan rakyat, karena mudah-mudahan beliau paham. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mendengungkan biar beliau paham bahwa ini mengancam kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat dari intervensi. Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty. apa itu Pak? Yang akan dilaksanakan yang akan di-voting pada bulan Mei. Oh. Apa itu?
WHO akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Dan mereka yang atur segala sesuatunya mengenai tubuh kita. Berarti salah satu biangnya juga WHO ini, Pak. WHO itu hanyalah badan khusus. Jadi kena gini ya. Salah satu. Jadi Pak, ya, jadi yang bermain ini adalah United Nation. Oke. United Nation ini pemegang yang memiliki sahamnya adalah salah satunya Rockefeller. Oke. Itu tanah di New York punya dia tuh. Gitu. Jadi kayak ID lah. Bagaimana ngatur orang, ngikutin aturannya. Oke. Ini bukan negara. Ini non-state actor. Organisasi. Organisasi saja. Tetapi karena masuk di situ artinya apa? Harus ikutin semua peraturan. Semua ratifikasi konvensi internasional harus diikuti. Nggak diikuti di embargo. Itulah kenapa Indonesia ya copy paste aja. Oke. Gitu. Ada nggak negara yang ini? Ada, tergantung siapa? Tergantung pemimpinnya. Gitu. Nggak perlu takut. Mau ada Tuhan kok. Ya, jadi seperti itu guys videonya guys yang baru saja kita saksikan yang ada di TikTok ya guys ya, mengenai pro dan kontra guys yang katanya akan dilakukan uji coba vaksin TBC di Indonesia guys. Sekarang tinggal teman-teman semua nih yang lagi nonton video ini nih. Teman-teman udah pada siap belum? Kalau tubuh kalian akan divaksin lagi. Ini vaksin uji coba ya guys ya. Ingat, ini vaksin uji coba dari Bill Gates pertama kali di Indonesia. Berarti uji coba. Tinggal teman-teman semua nih kasih pendapat kalian di kolom komentar video ini guys. Mengenai uji coba vaksin TBC tersebut ya guys ya. Silahkan teman-teman semua kasih komentar kalian, kasih pendapat kalian tentang bagaimana nanti kalau misalkan terjadi uji coba vaksin TBC yang ada di Indonesia ini guys. Kalau kata berita-berita sih ini udah pasti terjadi ya guys ya. Tinggal nanti tunggu kapan, tinggal kalian semua nanti siap enggaknya divaksin TBC. Apakah vaksin uji coba TBC ini akan berhasil mengurangi atau menghilangkan masyarakat Indonesia yang terkena penyakit TBC? Karena angka kematian TBC yang ada di Indonesia ini sudah sangat tinggi. Makanya Bapak Prabowo menyetujui bahwa adanya vaksin uji coba TBC di Indonesia guys. Karena angka kematian dari penyakit TBC yang ada di negara kita ini sudah sangat tinggi guys. Oke teman-teman, jadi gua rasa cukup sampai di sini aja konten video Dema FM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan teman-teman kasih like-nya jika suka dan silahkan share ke teman-teman kalian yang banyak, nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe di bawah. Oke teman-teman, sebagai penutupan, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.